Pemirsa, mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Program ini menegaskan bahwa kebersamaan TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 0405 Lahat menyampaikan bahwa seluruh sasaran fisik maupun non-fisik telah rampung 100%. Lahat, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan bentang alamnya yang subur, keramahan masyarakatnya, serta dikenal dengan daerah yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kebersamaan. Di balik keindahan alamnya, masih ada sudut-sudut desa yang hidup dalam keterbatasan. Desa-desa yang jauh dari pusat pembangunan, namun menyimpan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Di antara hamparan perbukitan dan perkebunan, terdapat sebuah desa bernama Desa Lubuk Tampang. Sebuah desa yang selama bertahun-tahun harus menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses kehidupan dasar. Bagi masyarakat di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, namun perjuangan yang harus dilalui demi mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jalan usaha tani yang menjadi urat nadi perekonomian desa selama ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Saat musim hujan tiba, jalan berubah menjadi lumpur tebal yang sulit dilalui. Hasil panen masyarakat sering terlambat untuk dibawa keluar desa. Biaya angkut meningkat. Sementara perjuangan para petani semakin berat. Padahal dari jalan inilah harapan ekonomi masyarakat bergantung. Jalan usaha perkebunan yang selama ini jalan ini tidak ada, sehingga sangat sulit untuk mengangkut hasil daripada perkebunan di desa kami ini, khususnya petani sawit. Dari dulu kami dipacak motor, kami ini pacak mata buah motor. Ngangkutnya dulu pakai kinjal, kami ini lah pakai motor. Kalau musim hujan nggak bisa keluarkan buah. Itu susahnya zaman dahulu. Sebelum dibangunin jalan ini, mutar jauh sekali mengeluarkan buah. Tak hanya akses jalan, sebagian masyarakat juga masih tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Dinding rapuh, atap bocor, dan lantai sederhana menjadi pemandangan yang akrab dalam keseharian warga. Tapi lah buhuk itu lah ini. Lah dide benapa dua lagi. Ndang besar saja itu. Lah nempel ke depan, nempel ke belakang lah ini. Nak meruruhi genteng bela takut naik ke pucuk tu. Lah buhuk ni an. Lo mana pula dia nak ngilu rumah, nunggu rumah surang. Suaminya kate. Nah, kami jauh-jauh, cuman aku dewean yang di sini ngawasinya. Ini nih kan rumahnya kan bocor semua. Tadi atat nguak ke sini bocor kalau. Ini dindingnya kan, nah ini pelupuk semua. Belum ini kan belum dibikin. Maksudnya bocor, yang tidur bocor. Anaknya kalau di tengah tergesor dia. Itulah sedihnya sian anaknya. Kapan aku ini ada duit bikin ini? Belum ada dananya. Duitnya belum ada. Cukup buat makan. Cukup dan beli anak sekolah. Dulu di rumah yang lama dulu, apa kena hujan basah. Ait apa mungkin tidak layak lagi kan. Suami sudah meninggal.
kebutuhan hidup cuma untuk menyekolahkan anak-anak kan. Apa anak kan tingkat tinggi lah malah SMA kan, bayaran lah, mana dia nak buku-bukuan lah kan, cukup sekedar itu gitu. Jadi belum sempat nak bikin rumah baru yang nak sewajarnya kan. Di tempat inilah mereka bertahan hidup, membesarkan anak-anak, menyimpan harapan, dan menjalani hari dengan segala keterbatasan. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan keteguhan dan semangat yang tidak pernah padam. Bagian bawah, karena kalau binatang mau masuk ya masuk aja, karena bolong sepanjangan. Papannya itu kalau hujan, jadi naik, terus kayunya itu rapuh, kayunya itu buruk kalau kami ngomongnya. Kalau ini bisa lepas gitu. Kalau kena hujan jadinya basah, terus mudah rapuh, airnya bolong. Rumah kami itu udah bocor, nggak ada WC-nya. Udah itu galak kena hujan, airnya masuk. Taruhlah nggak nyaman lah, kena belum layaknya kena itu tuh. Dinding di belakang tuh udah bocor semua pula. Atapnya udah bocor juga. Keterbatasan lainnya adalah akses terhadap air bersih. Untuk mendapatkan air layak pakai, warga harus menempuh jarak yang cukup jauh. Sebagian masih mengandalkan sumber air seadanya untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, di desa ini masih menjadi perjuangan besar. Kami kalau ambil air itu di sungai, apalagi kalau musim kemarau kami agak susah cari air. Jadi tiap hari, sehari itu 2 kali, pagi sama sore itu ngambil air di sungai. Tempatnya jauh, itu sekitar kalau ngambil air itu setengah jam. Melihat kondisi tersebut, melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, hadir membawa harapan baru bagi masyarakat desa Lubuk Tampang. TMMD bukan sekadar program pembangunan, namun wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat. Pada hari ini, pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 tahun anggaran 2026. Alhamdulillah, pada pukul 10:20 saya Bupati Lahat bersama Kasdam, Panglima Daerah Sumatera Selatan dan Komandan Kodim baru kita, Pak David, dan seluruh jajaran, ada Ketua DPRD, telah membuka acara TNI Manunggal Masuk Desa ke-128 tahun 2026. Dan acara telah dibuka resmi. Kami mohon doa kepada seluruh rakyat Kabupaten Lahat, khususnya Desa Lubuk Tampang. Semoga acara ini sukses dari awal sampai akhir dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat, pembangunan mulai dilakukan. Jalan diperbaiki, rumah direnovasi, dan akses air bersih mulai diwujudkan. Saya melihat perekonomian di Desa Lubuk Tampang ini sangat kurang dibandingkan dengan desa yang lain. Dan secara kondisi masyarakat sendiri, dihadapkan dengan kondisi geografis yang ada, banyak perkebunan sawit dan perkebunan karet yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Sehingga hal ini dapat memberikan manfaat langsung dengan adanya jalan akses yang menembus 2 desa, di mana jalan tersebut selain menghubungkan antar desa,
yaitu Desa Lubuk Tampang dengan desa sebelah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang memanen sawit maupun karet, sehingga yang selama bertahun-tahun ini masyarakat merasa kesusahan karena memang aksesnya tidak ada, sangat terbantu dengan adanya jalan yang kita buat dalam program TMMD ke-128, Kodim 0405 Lahat. Selain sasaran fisik berupa pembukaan jalan sepanjang 3,5 km, kami juga melaksanakan kegiatan TMMD ini dengan sasaran fisik lainnya berupa RTLH sebanyak 5 unit bagi masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang tidak layak, kemudian pembuatan sumur bor yang merupakan program dari Bapak Kasat sebanyak 5 titik, serta diberi MCK. Selanjutnya sasaran fisik lainnya yaitu berupa perheapan musola yang dimiliki oleh salah satu guru ngaji yang kondisi secara fisik tidak seperti kita manusia normal, sehingga kami berfokus untuk memberikan bantuan kepada beliau, termasuk sekolah TK yang ada di tempat Bapak tersebut. Salah satunya juga sasaran fisik lainnya yaitu berupa pos kamling. Sasaran TMMD kali ini juga dilaksanakan beberapa rehab sasaran fisik tambahan yang menyasar tempat ibadah, sekolah TK, serta pos kamling desa. Dalam program TMMD ini kami sangat banyak bersyukur atas bantuan dari program ini, yang tadinya musola Ar-Rasyid ini plafonnya belum ada, kemudian teras belum punya keramik dan tempat wudhu belum ada. Dengan program ini alhamdulillah sudah lumayan. Kemudian untuk TK-nya juga semula kami berpikir bagaimana untuk merehab ini. Dengan ada program ini kami kebagian juga untuk direhab. Ini lagi jalan ini. Setelah itu juga kami dapat juga pos kamling ini untuk menjaga tempat jagaan keamanan, khususnya lingkungan kami ini. Hari itu, langkah pengabdian kembali menjejak tanah desa. Komandan Korem datang, meninjau langsung pelaksanaan TMMD yang tengah berjalan di Kabupaten Lahat. Bukan sekadar kunjungan, namun bentuk kepedulian bahwa setiap pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi kita saat ini sedang melaksanakan TMMD di Kabupaten Lahat, antara lain renovasi rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh Pak Devi. Ya, kita bisa lihat kalau di sini rumahnya hampir sebagian besar kita bongkar. Ya, mudah-mudahan dari hasil yang dilakukan saat ini bisa menjadi lebih maksimal. Kalau kita lihat ini rumahnya cukup tidak layak huni, kemudian sudah mulai dikerjakan dengan dinding batu bata. Ya, harapannya nanti dia akan menjadi rumah yang cukup layak ya Pak. Kami tadi sudah mantau kegiatan pembukaan jalan yang dilakukan oleh TMMD. Artinya di tahun berikutnya perlu adanya peningkatan di wilayah yang dikerjakan oleh TMMD. Mengingat kondisi yang cukup ekstrim, artinya dengan sumber dana yang terbatas, ini yang tidak bisa mencakupi seluruh kegiatan yang berada di lokasi TMMD. Mudah-mudahan ke depan bisa gabung lagi bersama TMMD terkait dengan peningkatan jalan dari Lubuk Kampang sampai ke Kedung Agung. Pada tanggal 8 Mei 2026, Desa Lubuk Tampang menerima kunjungan tim pengawasan dan evaluasi TMMD. Di tengah suasana penuh kehangatan, rombongan meninjau langsung berbagai sasaran pembangunan yang tengah dikerjakan. Ya, di TMMD Lahat ini sekarang kita ada di Desa Lubuk Tampang. Ini pembangunan pembukaan jalan sejauh kurang lebih 2 km 92,9 lah. Medannya seperti ini kita berada di pembangunan salah satu outdecker, semuanya 4. Ini kita lihat hasilnya seperti ini. Memang kondisinya ya baru buka jalan ini.
Mungkin berikutnya akan dibangun jalan yang lebih baik lagi. Itu bagian dari kegiatan TMMD yang dilakukan oleh kolaborasi lah antara pemerintah daerah, pemerintah vertikal, mungkin Forkopimda di wilayah Kabupaten Lahat ini. Jadi kita sama-sama jaga, sama-sama pelihara apa yang sudah kita bangun, baik berupa bangunan ataupun penyuluhan yang dilaksanakan, tentunya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Jadi itu program TMMD 128. Sekarang kita lagi meninjau jalan, land clearing jalan sepanjang 3 kilo lebih kurang dan lebarnya 6 meter seperti yang disampaikan Pak Imam tadi. Dan kita berharap ini berguna untuk masyarakat. Karena biasanya masyarakat melewati perkebunan, mengangkut hasil sawit mereka itu muter. Pak Kades ya, ini sekarang shortcut. Kita memperpendek jalan sehingga kebun-kebun masyarakat yang di sekitar sini dapat terakses yang baik oleh jalan yang dibangun oleh TMMD ini. Dan tentunya saya pemerintah daerah mendukung, mensupport terus program TMMD ini, semoga terlaksana di desa-desa lain, tidak hanya di desa Lubuk Tampang ini, dan tentunya harapannya dapat terus bersinergi dengan TNI, Pak Dandim, Wasep maupun yang lain dalam membangun Kabupaten Lahat sesuai visi misi Pak Bupati dan saya, yaitu menata kota membangun desa. Kehadiran tim Wasef bukan sekadar meninjau pembangunan, namun memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan baik dan setiap manfaat benar-benar dirasakan masyarakat. Menata kota, membangun desa, gaspol! Di desa ini semangat gotong royong kembali hidup. TNI dan masyarakat bekerja berdampingan tanpa mengenal lelah. Kebersamaan yang terjalin menjadi kekuatan besar dalam menghadirkan perubahan. Bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan masa depan masyarakat desa. Kami bahu-membahu bersama masyarakat demi melancarkan kegiatan TMMD ini dengan waktu yang sudah ditentukan. Walaupun di sini kami mengalami beberapa kendala dari perubahan cuaca, dari dorongan material yang mungkin terkadang terhambat, namun di situ kami tidak menyurutkan semangat kami dengan apa yang kami kerjakan sekarang ini. Semoga kedepannya bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya untuk fasilitas, bangunan, ataupun perbaikan yang termasuk di dalam program TMMD ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Sebuah desa yang dahulu hidup dalam keterbatasan. Hari ini harapan itu akhirnya menjadi nyata. Setelah melalui proses panjang penuh pengabdian dan kebersamaan, program TMMD ke-128 di Desa Lubuk Tampang akhirnya selesai tepat waktu. Sebuah perjalanan pembangunan yang kini siap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jalan usaha tani yang dulu berlumpur dan sulit dilalui, kini telah terbuka membentang. Akses yang selama ini menjadi hambatan bagi para petani, hari ini berubah menjadi jalur harapan baru. Perjalanan masyarakat membawa hasil panen menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Jalan ini bukan sekadar penghubung antar wilayah, namun penghubung menuju peningkatan ekonomi masyarakat desa. Program Rumah Tidak Layak Huni pun kini telah selesai dikerjakan. Rumah-rumah yang sebelumnya rapuh dan memprihatinkan, kini berdiri lebih layak dan nyaman untuk ditempati. Di balik dinding baru itu, ada rasa syukur, ada kebahagiaan, dan ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Kesulitan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat perlahan kini terjawab. Melalui pembangunan sumur bor, air bersih akhirnya hadir lebih dekat dengan kehidupan warga. Apa yang dahulu menjadi perjuangan harian, hari ini berubah menjadi kemudahan yang membawa manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Fasilitas MCK yang dibangun melalui program TMMD menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang lebih bersih dan sehat menjadi langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Tak hanya pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan kenyamanan bagi kehidupan spiritual masyarakat. Musola desa yang kini tampak lebih baik kembali menjadi pusat kebersamaan dan ibadah warga. Di tempat-tempat inilah doa-doa dipanjatkan dan harapan masa depan terus dijaga. Untuk generasi penerus desa, TMMD juga menghadirkan harapan melalui rehabilitasi taman kanak-kanak. Kini anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman dalam lingkungan yang lebih aman dan layak. Karena masa depan desa dimulai dari pendidikan anak-anak hari ini. Pos Kamling desa yang telah direhabilitasi kini kembali menjadi pusat kebersamaan masyarakat, tempat menjaga keamanan lingkungan sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga. Hari ini hasil kerja keras itu telah nyata dirasakan dari jalan usaha tani, rumah layak huni, air bersih, hingga fasilitas sosial masyarakat. Semuanya menjadi bukti hadirnya pengabdian untuk rakyat. TMMD di Kabupaten Lahat telah selesai 100%. Namun semangat kebersamaan dan gotong royong akan terus hidup di tengah masyarakat. Terima kasih pada Bapak Panglima Daerah Militer Sriwijaya dan Bapak Kasdam, Bapak Dandim, dan seluruh aparatur TNI yang telah melaksanakan mewujudkan TNI Manunggal membangun desa. Dan ini mungkin hadiah ulang tahun Kabupaten Lahat yang ke-157. Mudah-mudahan Lahat tambah maju dan tambah sejahtera. Bersama TNI kita kuat, bersatu, dan maju. Harapan kami, apa yang sudah diperbuat bersama tentunya harus dapat dipelihara dengan baik. Kita banyak tadi ada jalan juga tentu ini baru jalan dibuka, belum diperkeras. Yang penting dipelihara, kemudian rumah seperti ini ada 5 ya, ada 5 bukan satu ini. Ada 5, kemudian sumur bor ada 5 untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tadi kita lihat juga ada TK sama musola. Sekarang udah lancar, bisa masuk motor, bawa buahnya lancar. Syukur alhamdulillah, nggak pakai ngambil lagi sekarang. Alhamdulillah, syukur atas bantuannya TNI, Pak Kades, jalannya lancar semua. Hidupku selalu susah sekarang, tapi dibantu alhamdulillah. Terima kasih banyak semua anggota TNI yang telah berjuang, yang telah menolong rumah kami sebagus ini, secantik ini. Terima kasih yang telah peduli dengan nasib kami seperti ini. Dan sekarang alhamdulillah kami sudah dibantu sama Pak Tantara dan Pak Kades, itu dibikin sumur bor dekat rumah. Karena tadinya plafonnya belum ada, dengan adanya lebih nyaman lagi. Kalau hujan tidak begitu bising deh kan. Kalau sudah ada plafon, keramiknya sudah ada kan. Saya sebagai pengurus daripada Musola Ar-Rasyid banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak TMMD yang telah membangun Musola Ar-Rasyid. Semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih besar dan luas lagi kepada pelaku daripada TMMD ini. Terima kasih lah bangun ke WC, lah bangun ke sumur bor. Terima kasih banyak bapak-bapak TNI. Kini, perlahan Desa Lubuk Tampang mulai menatap masa depan dengan optimisme. Dari keterbatasan menuju perubahan, dari perjuangan menuju harapan. Melalui TMMD, pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan rumah,
tetapi tentang menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. TMMD bersama rakyat membangun negeri.